Hai, welcome to Artocles. Pembahasan kita kali ini sebenarnya udah viral sejak tahun lalu dan banyak banget yang request, yaitu tentang gadis cantik yang berusia 19 tahun bernama Ayah Hashim. Tapi waktu itu persidangan terhadap para pelakunya selalu diundur karena pengumpulan bukti dan juga pandemi. Baru selesai diputuskan pada 5 Agustus 2021 kemarin. Menurut saya kisahnya lumayan sedih apalagi terjadi di bulan Ramadan pada tahun 2020, seminggu menuju Lebaran. Segera akan kita bahas bersama ya. Sebelum saya lanjutkan, mari kita kenalan dulu sama satu channel true crime yang sebenarnya saya udah kenal lama juga ya. Namanya Estadila Ramadhani. Mungkin udah banyak yang kenal sama channel ini, tapi buat yang belum bisa kenalan dan nikmati serunya kasus-kasus kriminal yang dibahas secara tajam sama Estadila. Selain itu juga ada video sudut misteri yang membahas film-film horor bagi kamu semua pecinta the movies. Komplit banget pokoknya di sini. Namanya Estadila Ramadhani. Yuk buruan serbu aja channelnya sekarang supaya bisa seru-seruan dan kepoin kasus-kasus mantap dan bikin merinding. Channel linknya udah saya tempelin di bawah, nanti habis dari sini bisa langsung meluncur ke Estadila Ramadhani. Sekarang kita akan kenalan dulu dengan Bapak Feroz Suleman. Dia aslinya campuran Afghanistan, Pakistan. Namun memang sudah sejak kecil pindah ke Inggris bersama kedua orang tuanya. Feroz sudah punya 2 orang anak, dan pada tahun 2017 saat usianya 38, dia membuka sebuah usaha penjualan ban kendaraan, khususnya untuk mobil dan truk. Tempat usahanya tersebut diberi nama RI Tires. Lokasinya berada di kota Blackburn, Provinsi Lancashire, Inggris, dan di tempat ini kelihatannya RI Tires cukup terkenal dan sangat berjaya. Bahkan Feroz Sulaiman memiliki karyawan yang cukup banyak untuk membantunya mengelola tempat usaha itu. Jadi bukan sekedar jual ban aja, mereka juga jual beberapa aksesoris kendaraan. Tapi pemasukan keuangan terbesarnya adalah dari penjualan ban tadi. Masih dari lokasi yang sama dan sangat berdampingan, di sebelahnya RI Tires tadi ada sebuah usaha pencucian mobil, car wash, yang dimiliki oleh seorang pria yang berasal dari India bernama Pacahkan. Nama tempat pencucian mobil ini adalah Quick Shine. Kalau kita lihat lokasinya Quick Shine, areanya lebih luas karena ada pekarangan samping yang digunakan untuk mencuci mobil customer. Hubungan antara Feroz Sulaiman dengan Pacahkan sangat baiklah. Selain usaha mereka yang berdempetan, mereka juga rajin silaturahmi karena sesama muslim. Ya mungkin karena di Inggris umat muslim termasuk minoritas, jadi merasa lebih dekat dan saling bantu kali ya. Hubungan mereka sangat akur. Karyawan-karyawan mereka dikatakan juga saling bersahabat. Tapi itu dulu ya, sampai pada Februari 2019 ternyata usaha pencucian mobil Quick Shine milik Pacahkan mulai menjual juga ban mobil dan truk. Bahkan dikatakan harga jualnya lebih murah dibandingkan yang dijual sama RI Tires. Karena permintaan ban semakin hari semakin banyak, malahan Quick Shine sudah jarang melakukan pencucian mobil, malah jualan ban dan mengganti nama tempat usahanya jadi Quick Shine Tires. Tentu aja kemudian hal ini membuat tetangga mereka, yaitu RI Tires, semakin kehilangan pelanggan, bahkan penjualannya makin turun. Pemilik RI Tires, si Feroz Sulaiman, katanya mulai memusuhi Pacahkan. Tapi Pacahkan mikirnya ya namanya usaha, bersainglah secara sehat. Dari sinilah lalu sering terjadi pertengkaran di antara kedua usaha tersebut. Bahkan karyawan mereka sering berantem, suka saling melempar batu, melempar kotoran, sindir-sindiran, dan persaingan harga juga terus terjadi. Pernah satu kali polisi katanya turun tangan karena ada kekerasan terjadi di antara karyawan RI Tires dengan Quick Shine Tires. Dan ini terus berlanjut, perang dingin kedua tetangga yang memiliki usaha yang sama persis. Memang sulit ya kondisi seperti ini. Terkadang kita kalau buka warung aja ngelihat ada warung lainnya yang deket sama kita, itu udah bikin kesel. Apalagi usaha seperti ini di mana kita punya banyak karyawan yang harus digaji. Pasti panas banget persaingannya.
Kekesalan ini ternyata membuat sang pemilik RI Tires akhirnya bertemu pada sisi mentok. Vero Sulaiman udah sangat emosi nggak terkendali. Dia mikirnya kan dia orang pertama yang buka usaha ban. Kenapa ditikung gitu semua pelanggannya malah pindah ke Quick Shine. Penjualannya turun drastis. Bahkan dia sampai memecat beberapa karyawannya karena udah nggak sanggup lagi bayar gaji. Dia gelap mata dan terus memutar otak bagaimana menyingkirkan tetangganya yang merupakan rival usahanya. Sampai kemudian salah satu karyawannya yang bernama Kashif Mansur memberikan ide untuk menghabisi nyawa sang tetangga, si Pacahkan tadi. Caranya dengan menyewa seorang penjahat bayaran. Ternyata Vero Sulaiman nggak pakai pikir panjang dan langsung menyetujui hal tersebut. Dia mikirnya udah setahun lebih persaingan itu terjadi dan malahan usahanya mulai semakin bangkrut. Sangat nggak bisa dibiarkan. Dia pun kemudian dikenalkan pada seorang yang bernama Ayas Hussein. Nah, si Ayas Hussein inilah yang memiliki kenalan dengan seseorang yang bisa dibayar untuk melakukan segala niatan dari Vero Sulaiman. Kemudian dikenalkanlah kepada adik kakak Abu Bakar Satya dan Uthman Satya. Mereka pun berkumpul bersama Vero Sulaiman pada 16 Mei 2020 untuk melakukan eksekusi terhadap Pacahkan, si pemilik Quick Shine Tires. Padahal saat itu dikatakan sedang bulan puasa, saat Ramadan. Awalnya Vero Sulaiman menginginkan para eksekutor hanya memberikan tembakan ke udara atau ke bagian kaca depan Quick Shine sebagai ancaman aja. Namun kemudian dia berubah pikiran dan menginginkan mereka menghabisi Pacahkan. Dengan rencana 2 kali penembakan dari dalam mobil yang sedang berjalan untuk menghindari wajah mereka dikenali sama orang sekitar dan tidak terekam CCTV. Maka akan digunakan 2 buah mobil dan Vero Sulaiman berjanji akan membayar 1.500 pounds per orang jika rencana ini berhasil. Jadi sekitar 28 juta rupiah per orang. Sampai keesokan harinya, Minggu 17 Mei 2020 sekitar jam 1 siang, Abu Bakar Satya siap melakukan eksekusi dan didampingi seorang supir yang bernama Anthony Ennis. Sedangkan di mobil kedua, mereka merekrut seorang pria lainnya yang bernama Zamir Raja yang disupiri oleh pacarnya yang bernama Judy Chapman. Saat itu dikatakan mereka masih mondar-mandir di jalanan sambil menunggu sang pemilik Quick Shine yaitu Pacahkan berada di luar tokonya. Biasanya dia sering nih berjalan di area depan itu. Sementara dalang dari semua ini, yaitu si Vero Sulaiman, berdiri di depan tokonya juga untuk menciptakan alibi kelak bahwa dia bukanlah orang yang ada di dalam mobil sebagai penembak. Sampai dikatakan pada pukul 2:57 siang, Abu Bakar Satya dan Ennis melihat Pacahkan di depan tokonya. Mereka lewat sambil berjalan dan menembak ke arah Pacahkan. Namun meleset jauh dan pelurunya hanya mengenai kaca toko Quick Shine. Mereka langsung kabur ngebut dengan mobilnya. Sementara Pacahkan dan beberapa karyawannya sempat kaget. Tapi mereka tenang aja karena mikirnya itu kerikil yang kena ban mobil di jalanan lalu terlempar ke kaca. 4 menit kemudian pada pukul 3:01 siang, mobil kedua Toyota Avensis yang ditumpangi Zamir Raja dan pacarnya Judy Chapman lewat dengan sedikit ngebut dan menembakkan pistol ke arah Pacahkan. Namun sayangnya, di trotoar jalan sedang ada seorang gadis yang berjalan kaki dengan arah mendekati mobil mereka. Peluru tersebut bukannya mengenai Pacahkan, malah mengenai kepala si gadis pejalan kaki itu. Mereka langsung kabur sementara sang gadis yang tidak tahu apa-apa meninggal dunia di TKP saat itu juga karena kehabisan darah. Siapakah gadis malang yang bernasib sial tersebut? Dia bernama Ayah Hasim, usianya 19 tahun dan merupakan mahasiswi hukum Universitas Salford, Inggris. Ayah bersama keluarganya pindah ke Inggris pada tahun 2011 dari Lebanon untuk menghindari banyaknya kekerasan di negara tersebut. Ayahnya Ayah bernama Ismail bekerja sebagai supir taksi online, sementara ibunya bekerja pada toko pakaian. Ayah punya seorang abang yang bernama Ibrahim yang juga jualan baju, dan ada 2 adiknya yang berusia 4 dan 11 tahun. Ayah yang selalu bertugas menjaga adik-adiknya, memasak dan menjaga rumah apabila dia sedang tidak kuliah.
Dan di hari naas itu, hari di mana semua umat muslim sedang menjalani ibadah puasa, Ayah akan berangkat ke warung untuk belanja bahan makanan yang akan dimasaknya untuk berbuka puasa bersama keluarga. Dia meninggalkan dua adiknya di rumah dan berjalan kaki ke warung yang jaraknya sekitar 600 meter. Namun cukup malang nasibnya. Belum sampai di warung, dalam keadaan panas dan haus menahan dahaga karena puasa, nyawa Ayah harus melayang karena peluru nyasar dari orang-orang egois yang sedang bersengketa. Sampai maghrib, kedua adiknya Ayah menunggu sang kakak nggak pulang-pulang. Bahkan ketika kedua orang tuanya kembali ke rumah dan berniat buka puasa bareng, yang mereka temukan hanya tangisan dua anaknya yang kecil karena Ayah nggak tahu ada di mana. Sampai malam harinya, kedua orang tuanya menerima kabar dari polisi dan tetangga tentang kejadian yang menimpa Ayah di pinggir jalan di depan toko ban Quick Sign. Pihak kepolisian bertindak cepat setelah menerima laporan tentang peristiwa ini. CCTV dari toko Quick Sign juga didapat dan mereka berhasil mengetahui plat mobil yang diduga telah menembak Ayah. Setelah ditelusuri dan dicari, polisi menemukan dua buah mobil yang terlihat di CCTV pada area yang kumuh. Sepertinya mobil itu sengaja ditinggalkan di sana. Dua mobil tersebut ternyata berasal dari sebuah penyewaan kendaraan. Inilah yang kemudian menggiring polisi pada pelakunya. Data penyewa mobil atas nama Ayas Hussein. Polisi segera menangkap Ayas Hussein yang kemudian mengaku bahwa semua adalah permintaan Feroz Suleman, pemilik RI Tires. Bahkan dalam CCTV saat kejadian, terlihat Feroz dan karyawannya, Kasif Mansur, berdiri dengan tenang saja saat Ayah Hashim tertembak. Mereka nggak mau nolongin sama sekali. Walaupun kemudian Feroz menolak dengan mengatakan nggak mengenal Ayas Hussein. Dia tidak dapat mengelak saat Zami Raja, Anthony Ennis, dan juga Judy Chapman juga ditangkap dan mengatakan semua rencana Feroz. Karena tersudut, Feroz akhirnya mengaku bahwa dia cuma menyuruh mereka semua untuk menakut-nakutin Pacakan saja. Tembak aja ke udara, jangan ke orangnya. Tapi mereka semua tetap mengaku sebaliknya. Feroz Suleman ingin menghabisi Pacakan karena kesal usahanya disaingi. 2 hari kemudian polisi menangkap kakak adik Abu Bakar Satya dan juga Uthman Satya di Bandara Glasgow saat mereka katanya akan kabur menuju Lisabon, Portugal. Total ada 8 orang yang dinyatakan bersalah dan terlibat dalam perencanaan ingin menghilangkan nyawa Pacakan dan juga hilangnya nyawa gadis tak bersalah Haya Hashim. Sebenarnya cukup menjadikan ya apa yang terjadi terhadap Ayah Hashim. Dia gadis yang sangat rajin, cita-citanya ingin jadi Perdana Menteri. Menurut ayahnya, dulu mereka hidup cukup menderita di Lebanon karena banyak konflik di negaranya. Kepindahannya ke Inggris merupakan jalan terbaik untuk mendapatkan kehidupan yang lebih aman. Bahkan ayah merupakan satu-satunya harapan mereka untuk bisa mengangkat derajat keluarga. Ayah sangat pintar dan punya tekad kuat untuk bisa lulus kuliah dengan nilai bagus. Dia rajin mengajari adik-adiknya dan suka memasak untuk keluarganya. Pada hari kejadian sebenarnya si ayah ini sedang demam. Dia bahkan katanya tidak ikut makan sahur karena bablas tidurnya habis minum obat malamnya. Ibunya tidak membangunkan ayah supaya istirahat dululah. Ternyata ayah bangun jam 5 pagi dan tetap bertekad puasa walaupun belum makan sahur. Sampai jam 3 sore, dia memutuskan mau ke warung buat belanja bahan makanan supaya dimasak untuk keluarganya buat berbuka puasa. Apalah daya manusia berencana, Tuhan menentukan. Ayah tertembak karena peluru nyasar sambil menggenggam uang 3 pounds atau sekitar Rp57.000. Tubuh ayah kemudian dibawa ke Lebanon untuk dimakamkan di sana. هي انه وجدت بالمكان الخطا او باللحظه الخطا وكان الغدر بانتظارها والظلم بانتظارها يعني هذا هو آية كانت هي كل الحلم كل العمر كل الأمنيات. آية كانت طموحة كثير. أنا آية ما كانت شغوفة بالدرس وكانت طموحة. أنا كنت أشوف آية بدون مبالغة، أنا كنت أقول لها أنت بيوم من الأيام رح تكون رئيس وزراء بريطانيا، وأنا كنت مأكد من هالشيء من باب إنه إرهاب هالأشخاص. فكان مقصود شخص بالقتل خلال حياة الشرطة وتعرضت للقتل آية.
Seharusnya sidang bagi para tersangka dijadwalkan pada Oktober 2020, namun karena masa pandemi kelihatannya mengalami 3 kali kemunduran. Itu makanya dulu saya masih menahan kasus ini. Sampai kemudian sidangnya dimulai lagi pada Juni 2021. Menurut catatan kepolisian di Lancashire, Feroz Suleiman pernah ditahan karena menabrak seorang kakek yang berusia 67 pada tahun 2001. Namun kemudian dia dibebaskan dengan membayar jaminan. Hingga tiba pada 5 Agustus 2021, keputusan pun dibacakan. Feroz Suleiman sebagai dalang dan Zami Raja yang menembak ayah Hasim dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, namun boleh bebas dengan jaminan setelah menjalani hukuman 34 tahun. Sementara 6 orang sisanya dihukum penjara seumur hidup dan boleh bebas dengan jaminan setelah menjalani hukuman 28 tahun. Namun, untuk Judith Chapman hanya dikenakan tuntutan sebagai aksesoris kejahatan. Sidang lanjutan untuk Judy akan dilakukan pada bulan Oktober 2021 nanti. Bagaimana menurut kamu? Apakah hukuman untuk mereka udah cocok? Mengingat mereka semua mengaku nggak sengaja melakukan hal ini terhadap ayah Hasim. Kamu komen di bawah. Kalau kamu suka sama video ini, jangan lupa ya klik like dan juga tombol share-nya. Buat yang baru pertama kali mampir atau udah sering mampir tapi belum berlangganan, jangan lupa diklik dulu tombol subscribe. Dan juga dinyalain notifikasinya supaya lain kali kalau misalnya saya upload video baru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Follow juga Instagram saya jika berkenan di Artokles S-nya 2, dan jangan lupa untuk nontonin semua video saya yang lainnya. Ingat ya, tetap jaga jari dan juga lidah kita supaya nggak nyakitin hati orang lain. Makasih.